Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin Rehan Rabani dari D4 Teknik Elektromedis 2018 untuk mengajukan presentasi ini tentang proposal karya yang berjudul Scintillation Counter Arduino. Latar belakang dari scintillator Arduino itu yaitu satu, kemajuan dalam pengembangan teknologi untuk kesehatan, permintaan dan penceritaan jaringan tubuh secara non-invasif. 3. Efek samping dari sinar radiasi, sinar X. Batasan dan permasalahan yang akan digunakan pada scintillator counter Arduino itu satu, jarak antara scintillator counter dengan sumber radiasi berjarak 50 cm atau lebih dekat. Kedua, sumber yang digunakan yaitu sistem sinar X yang ada pada ruangan radiologi. Yang ketiga, fotomultiplier yang digunakan bisa berubah-ubah tergantung dari stok yang bisa dipakai. Maksudnya itu ini sebelum hasil desainnya itu sudah final, maka jenis fotomultiplier yang digunakan itu bisa berubah-ubah terlepas dari referensi desain. Nah, apa yang disebut dengan scintillator counter? Scintillator counter itu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur radiasi pengion seperti alfa, beta, dan gamma. Pada proposal ini, satuan yang diukur yaitu radiasi sinar X dengan satuan sieverts. Jadi untuk mengukuran radiasi sinar X menggunakan scintillator counter Arduino itu, yaitu kita satuannya sievert atau bisa juga dengan SV. Teori dari scintillator counter itu ada 3. Yang pertama scintillation, photoelectric effect, dan photomultiplier. Scintillation itu yaitu peristiwa terjadinya kilapan cahaya pada suatu material dalam bentuk apapun, padat, cair, dan gas ketika dilewati oleh radiasi elektromagnetik. Proses scintillation itu sendiri terjadi karena partikel foton mengenai material sehingga menghasilkan fotosekunder dari material, di mana cahaya terbuat akibat interaksi elektron sekunder dengan elektron lainnya. Pada di gambar kanan itu ada 3 proses. Yang pertama, partikel foton itu mengenai bahan yang memiliki sifat scintillation atau disebut dengan scintillator, yaitu yang mengakibatkan elektron pada bahan itu terlepas dan menjadi elektron sekunder. Nah, elektron sekundernya itu juga hal yang sama pada tahap kedua, sehingga cahaya dibuat akibat interaksi elektron sekunder dengan elektron yang lainnya. Photoelectric effect yaitu emisi elektron akibat interaksi antara suatu material dengan radiasi elektromagnetik. Photoelectric effect adalah satu proses dari scintillation. Jadi yang photoelectric effect itu adalah proses tahap pertama yang dijelaskan sebelumnya pada scintillation ini, yaitu jika cahaya atau radiasi elektromagnetik itu mengenai suatu permukaan dengan contoh gambar kanan, yaitu incident light mengenai metal surface atau permukaan besi, baja, dan logam semacamnya, itu dia akan menghasilkan elektron keluar akibat benturan antara foton dengan material itu. Photomultiplier itu adalah penggabungan dari photoelectric dan efek scintillation itu. Suatu alat yang digunakan untuk mengkonversi kilapan cahaya dari scintillation menjadi aliran listrik. Photomultiplier berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu photomultiplier tube atau PMT atau silicon photomultiplier, disingkat dengan SiPM. PMT bekerja dengan mengandalkan elektron dari fotokatode menggunakan diode untuk mengaplikasi radiasi elektromagnetik. Ulangi lagi, PMT itu bekerja dengan mengandalkan elektron dari fotokatode menggunakan diode untuk mengaplikasi listrik dari radiasi elektromagnetik. Jadi di gambar di kanan itu ada prosesnya, yaitu foton cahaya atau radiasi foton apa saja. Dengan contoh pada scintillator counter ini yaitu radiasi sinar X itu mengenai fotokatode, sehingga di fotokatode itu mengeluarkan elektron yang akan mengenai disebut dengan diodes. Nah, diodes ini jika dikenai elektron dari fotokatode,
dia akan menghasilkan elektron lainnya, di mana pantulan dari diodes elektron pertama itu mengenai diodes berikutnya. Hal ini diulangi sampai sehingga tegangan yang dibutuhkan sehingga tegangannya itu menjadi besar dan diterima oleh anode, sehingga outputnya itu adalah aliran listrik seperti dijelaskan di gambar kanan. Kerangka teori dari skintilator counter Arduino itu yaitu bisa dijelaskan pada tabel. Ini untuk blok diagram hardware-nya. Itu pertama ada skintilator itu sendiri, yaitu dari skintilator kristal dan photomultiplier. Perlu diingat photomultiplier-nya ini masih belum final karena kesediaannya. Jadi untuk jelaskannya itu yaitu skintilator kristal yang terhubung dengan photomultiplier. Seperti dijelaskan sebelumnya, jika suatu radiasi elektromagnetik dengan contohnya sinar X ini mengenai skintilator kristal, maka skintilator kristal itu akan menghasilkan cahaya atau berkedip atau menghasilkan kedipan cahaya dalam waktu singkat. Nah, cahaya tersebut ini ditangkap oleh photomultiplier yang akan mengubah menjadi sinar listrik. Nah, photomultiplier ini juga membutuhkan tegangan bias yang disuplai oleh power supply. Nah, dari tegangan photomultiplier itu selanjutnya akan dilatih filter dan amplifier sebelum ke titik Arduino dan diolah menjadi satuan yang akan ditampilkan di LCD. Ini untuk referensi hardware-nya, yaitu power supply untuk photomultiplier yang digunakan yaitu 30 volt berdasarkan tipe yang digunakan. Berdasarkan tipe yang digunakan itu kita menggunakan SIPM, tapi desain finalnya itu belum pasti. Dan itu 30 volt itu berdasarkan spesifikasinya. Op-amp rail to rail yang digunakan sebagai filter dan amplifier itu yaitu OP2354 dari Texas Instruments. Tetapi alternatifnya itu bisa op-amp rail to rail apa saja. Output amplifier yang terhubung dengan pin 1 pada Arduino. Jadinya output dari op-amp itu akan terhubung dari pin digital 1 pada Arduino. Untuk tegangan 30 volt didapatkan melalui DC step up 5 volt dari Arduino ke 30 volt untuk SIPM. Jadinya itu tidak perlu lagi membutuhkan power supply tambahan atau power supply eksternal. Jadi diperlukannya itu adalah transformer step up DC ke DC dari 5 volt VCC Arduino jadi 30 volt untuk tegangan bias SIPM. Nah, ini untuk kristal skintilator yang digunakan itu yaitu berukuran 1x1x2 LISO. Alternatif kristalnya itu bisa apa saja menurut dari referensi. Silikon photomultiplier digunakan sebagai photomultiplier. Jadi di referensi hardware ini dia menggunakan silikon multiplier. Dan silikon multiplier digunakan itu berasal dari perusahaan Ketek. LCD sebagai display dipasang langsung ke Arduino Uno melalui Arduino Shield. Untuk hipotesis penelitian dari scintillation counter Arduino itu pertama, adanya perbedaan nilai radiasi yang didapatkan oleh scintillation counter Arduino dengan scintillation counter dari pabrikan. Yang kedua itu adalah tingkat error pada scintillation counter Arduino dengan tingkat radiasi. Yaitu ada hubungan antara tingkat error pada scintillation counter Arduino berdasarkan tingkat kenaikan radiasi. Ini sendiri untuk timeline pengerjaan pada bulan pertama dan bulan kedua itu ada perancangan desain silinder counter, survei hardware tersedia, dan pencarian tempat pengambilan data. Bulan ketiga itu pembuatan atau perakitan silinder counter Arduino, pengambilan data di tempat radiologi. Bulan keempat itu analisis data dan pengolahan data. Pengambilan dan pengolahan data hasil pengambilan data. Pengambilan data bisa dilakukan kembali jika diperlukan. Pada bulan kelima atau bulan keenam itu pembuatan hasil penelitian, pembuatan hasil laporan penelitian dan presentasi.
Itu saja untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.